لكم بشرى الإجابة والقبول
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa hadama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Hadis 5434, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaratun fil jannati." Ada 10 orang di dalam surga. 10 orang dijamin masuk surga. Ada tambahan riwayat di dalam kitab Fawaid min Quraisy, 10 orang yang dijamin surga dari suku Quraisy. An-Nabiyyu fil jannah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. An-Nabi maknanya Nabi, alif lam yang ada di situ memahamkan kepada kita Nabi yang dimaksudkan adalah Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alif lam itu disebut dengan alif lam ahdi zihni. Wa Abu Bakrin fil jannati, Sayyidina Abu Bakar dalam surga, Sayyidina Umar bin Khattab dalam surga, Sayyidina Utsman bin Affan dalam surga, Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam surga, Sayyidina Talha bin Ubaidillah dalam surga, Sayyidina Zubair bin Awam di dalam surga, Sayyidina Sa'ad bin Malik dalam surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam surga, Sayyidina Sa'id bin Zaid perawi hadis ini di dalam surga. Ini bukan hadis al-asyara mubasysyirina bil jannah, karena al-asyara mubasysyirina bil jannah itu tidak masuk Nabi, tapi tinggal 1 orang lagi. Kalau ditambahkan, digantikan 1 nama Nabi digantikan dengan nama sahabat di sini, maka hadis itu dimaksudkan dengan al-asyara mubasysyirina fil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga yang disampaikan Nabi dalam 1 kesempatan. Bukan 10 saja yang dijamin, tapi yang disampaikan Nabi dalam 1 rangkaian riwayat. Tapi kalau sahabat semuanya masuk surga, tidak ada satupun sahabat yang masuk neraka. Menurut pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kullu sahabatin udul, setiap para sahabat itu adil, tidak ada yang fasik. Asratu abyatin bil Hijaz abqa min isrina baitan bisam, 10 rumah di kota Hijaz, 10 rumah di daerah Hijaz
itu lebih tahan daripada 20 rumah di Syam. Lebih kokoh, lebih tahan lama daripada 20 rumah di Syam, Syria. Maknanya keamanan di Hijaz itu lebih aman 10 kali lebih daripada keamanan yang ada di Syria. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah dan sekitarnya. Setelah Hijaz direbut oleh penguasa keturunan Bani Sa'ud, maka berubahlah Hijaz menjadi Saudi Arabia. Itu tanda kiamat pertama yang Nabi sabdakan. Nanti orang-orang yang pengembala kambing yang tidak bersendal, bertelanjang dada akan berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, karena mereka sudah menjadi penguasa. Mereka merebut kekuasaan daripada salah satu gubernur Turki Utsmani, keturunan dan zuriat Nabi juga, Syarif Fulan yang saya lupa namanya. Atas bantuan dari beberapa negara kafir, kemudian berhasil direbut, lalu dijadikan menteri agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadilah negaranya Saudi, agamanya Wahabi. Mulai sejak itu didatarkan semua pemakaman yang ada di Uhud, sehingga kita tidak mengenal lagi mana sahabat ini dan ini. Didatarkan semua pemakaman di Ma'la, di Baqi', kecuali makam-makam istri-istri Nabi dan orang-orang tertentu yang masih utuh. Akan mereka musnahkan semua peninggalan Nabi SAW. Akhirnya diambil alih dan dibawa ke Turki. Maka museum Nabi ada di Turki, tidak di Madinah, sejak Wahabi berkuasa. Nah, itu sedikit tentang Wahabi. Kenapa diambil Wahabi? Karena pencetusnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena kalau diambil nama pencetusnya jadinya Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah disebut itu mencemarkan kemuliaan daripada pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Karena semboyan ketika memerangi Musailamatul Kadzab itu Muhammadiyah, pembela Nabi Muhammad. Maka supaya tidak tersamar hal tersebut, diambillah nama ayahnya Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Nah, akidahnya tajsim dan tasbih, tauhidnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ulamanya Syekh bin Baz, Mustaimin, Piranha. Nah, itu yang antum waspadai. Ciri-cirinya nggak mau pakai peci, kepala botak-botak sedikit. Nah, kemudian celana di atas mata kaki, itu sudah jelas sunnah Nabi, nggak ada masalah. Karena pakai peci itu adalah wulu, berlebihan dalam beragama. Apalagi pakai sorban. Kalau antum lihat dia masih pakai sorban, itu bukan Wahabi. Nah, kemudian dijadikan sebuah budaya, karena mereka itu ada pengembala onta. Maka nenek moyang mereka ketika mengempakirkan ontanya, mendudukkan ontanya, dimasukkanlah tali di lutut onta itu supaya onta tidak berdiri. Onta kan duduk begini. Nah, supaya di lututnya dikasih tali satu saja, nggak perlu diikat,
Akan tatokan duduk saja karena nggak bisa berdiri. Nah, ketika mau bangkit maka tali itu dibuka. Setelah dibuka ditaruhlah di atas kepala. Dikasih sorban karena hari panas, diikat di atasnya. Nah, maka terlihatlah sebuah pakaian kebanggaan menunjukkan mereka adalah pengembala. Ditutup kepala dengan kain, diikat di atasnya yang tali. Orang Indonesia ketika khataman Quran itu juga dipakai, dikira itu sunnah Nabi, nggak taunya sunnah Wahabi. Nah, kalau sorban alergi, tapi kalau udah tutup sorban pakai yang merah situ, kemudian ada tali, nanti lihat, diikat, ditaruh di sini. Pernah khataman kubro pakai itu? Khataman kubro. Khataman di TPA itu kayak memang sunnah. Itu bukan sunnah, itu pakaian Arab. Itulah pakaian Arab, itu budaya Arab yang bukan sunnah. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh petinggi-petinggi agama di Indonesia yang mengatakan saya belajar 13 tahun di Arab, tapi bukan yang saya bawa ke sini ilmu, bukan jenggot. Tahu siapa orangnya? Kalau saya tahu, banyak mirip begituan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nah, musuh dalam selimut, orang yang mengatakan Islam tapi memusuhi Islam, orang budaya yang disunnahkan, lalu sunnah yang dibid'ahkan. Nah, sunnah dibudayakan. Sorban itu budaya Arab, gamis budaya Arab. Padahal itu sunnah. Sementara yang pakai kain lalu diikat di atasnya dengan tali, itu budaya dari suku Bani Sa'ud, lalu dianggap sebuah sunnah. Sehingga kalau berpakaian itu kayak agamis. Nah, lihat di TPA, ada yang khataman TPA pakai sorban? Enggak ada. Yang ada pakai kain ikat di atas. Itulah pakaian agama. Jadi salah dalam berpikir. Nah, itu tanggung jawab antum mengembalikan sunnah kepada sunnah, budaya kepada budaya. Nah, itu mengenai Hijaz. Maka hari ini tidak mengenal lagi bahasa Hijaz. Hari ini yang bisa kita kenal adalah Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi 10 bangunan di Saudi Arabia itu lebih tahan daripada 20 bangunan yang ada di Syam. Nah, buktinya gempa terjadi di Syam. Di Saudi tidak. Kalaulah gempa menggoncang Saudi dan Syam dengan kekuatan yang sama, maka 20 rumah runtuh di Syam, maka yang di Saudi hanya runtuh 10 saja. Nah, setengah lebih unggul daripada Syam kekuatan rumah yang ada di Hijaz. Nah, isabatan 2 pasukan min ummati, dari umatku, ahrazahumallahu minan nari, menjaga kedua pasukan tersebut. Ahraza, menjaga kedua pasukan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala minan nari, dari neraka. Isabatun tauzul hinda, satu pasukan yang memerangi India. Hindi. Hindi itu India. Bukan Hindu. Tentu yang bukan Islamnya. Antum bisa melihat kejadian-kejadian yang terjadi kemarin ketika umat Islam dipersulit, ketika India dipimpin oleh presidennya yang beragama Hindu. Bagaimana umat Islam
di karantina, markas dakwah ditutup dan sebagainya. Perang apa yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Perang apa yang dimaksudkan itu kita nggak tahu. Nah, mungkin satu saat nanti ada peperangan melawan India. Yang kedua, pasukan yang berada bersama Nabi Isa putra Maryam. Nah, itu jelas di akhir zaman, pasukan yang berada bersama Nabi Isa putra Maryam. Mana duluan turunnya, Nabi Isa atau Imam Mahdi Muntazar? Mana turunnya? Duluan turun. Imam Mahdi Muntazar lebih awal muncul. Lalu beliau dibaiat di maqam Nabi Ibrahim. Pada saat itu tidak ada lagi teknologi, karena Nabi memberikan isyarat, baiatlah Imam Mahdi Muntazar walaupun kalian akan merangkak di atas salju. Hadis itu diriwayatkan ketika tidak ada sebutir salju pun di Arab. Sekarang salju sudah turun. Nah, berarti hadis Nabi tidak bisa dipahami dengan apa yang nampak, tapi dipahami dengan sebuah keyakinan. Kalau Nabi bilang salju, ya salju. Sekarang Arab sudah turun salju. Bukan perkara aneh lagi kalau sampai Saudi ada salju. Nggak asing lagi. Akhirnya Imam Mahdi Muntazar memimpin perperangan melawan Dajjal. Akhirnya di tengah itu, di saat solat, Imam Mahdi memimpin solat, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Imam Mahdi mundur dan diimami oleh Nabi Isa. Nabi Isa turun sebagai umat Nabi SAW, mengamalkan syariat baginda Nabi. Menurut satu riwayat, Nabi Isa belajar syariat Nabi Muhammad ke maqam Nabi. Talaki situ, langsung transfer di Bluetooth. Paham semua syariat Sayyidina Muhammad SAW. Lepas itu dibunuhlah Dajjal dengan pandangan mata Nabi Isa alaihissalam. Langsung Dajjalnya meledak, hancur. Lepas itu baru Nabi Isa memimpin sebuah perperangan yang disebut dengan perang pemusnahan terhadap salib. Salib akan dihancurkan, babi akan dibunuh, Yahudi, Nasrani akan dihabiskan di muka bumi, sampai setiap benda-benda yang menutupi di mana si Yahudi bersembunyi akan memberitakan kepada Nabi Isa, Yahudi ada di balik saya, bunuh dia. Bersembunyi balik gerobak dia. Gerobak pun ngomong, oh, Nabi Isa di belakang saya ada Yahudi. Di mana saja Yahudi bersembunyi, pasti memberitakan keberadaan Yahudi kepada tentara Muslim, kecuali satu tanaman, yaitu gharqad. Nah, Yahudi paham dengan hadis ini, yakinnya, akhirnya mereka tanam hari ini berhektar-hektar pohon gharqad. Nggak ada buahnya. Bukan pohon naga. Pohon naga ditanam banyak keuntungannya. Dia mengeluarkan dana sekian besar, lahan sekian besar, tidak ada hasil panen yang bisa dimanfaatin di situ. Nggak ada buah yang bisa dijual. Uratnya untuk obat nggak, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa disayur, kagak, nggak ada manfaat sama sekali. Manfaatnya hanya menyelamatkan dia nanti ketika perang akhir zaman. Tapi dia sudah tanam. Apa dasarnya? Hadis Rasul. Sementara Al-Quran memberikan perintah
menjadi dasar bagi umat Islam, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail. Sementara umat Islam masih sibuk dengan permainan-permainan yang tidak berguna. Si Yahudi sudah mempersiapkan perang akhir zaman dengan menanam ratusan hektar pohon gharqad. Nah, sementara umat Islam diberikan perintah oleh Allah dalam Al-Quran, siapkan untuk perperangan akhir zaman itu memanah dan berkuda. Mereka main lato-lato. Apa yang bisa digunakan untuk perang Yahudi itu lato-lato. Jadi kenapa si Yahudi lebih paham, lebih mengamalkan sesuatu yang manfaat untuk dirinya yang bersumber dari Islam, sementara umat Islam sendiri menganggap itu perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang membuat sedih gitu. Orang memanfaatkan informasi dari Nabi untuk manfaat dirinya, sementara umat Islam sendiri tidak pernah menoleh kepada peringatan-peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasukan yang bersama Nabi Isa itu dijamin selamat dari neraka. Dijamin selamat dari neraka. Akhirnya Islam, seluruh dunia ini makmur. Tumbuhan tumbuh, keberkahan tumbuh dari bumi, turun dari langit. Hujan turun sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tuntutan pertanian. Semua kambing-kambing besar, air susunya banyak. Kembali lagi kemeriahan, pokoknya kemuliaan yang sangat besar yang tidak pernah ada terjadi sebelumnya. Itu terakhir Islam menguasai seluruh dunia. Tapi itu tidak bertahan lama, hanya 40 tahun. Nah, maka berakhir dengan kesyirikan sampai pada satu titik tidak ada yang sisa di muka bumi ini kecuali hanya orang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dari riwayat mengatakan orang yang paling terakhir hari orang beriman yang mati adalah 2 orang pengembala kambing di Jazirah Arab. Hadis yang kita baca beberapa tahun yang lalu. Setelah 2 orang itu mati, maka semua yang tinggal adalah kemusyrikan. Semua dunia syirik, tidak ada yang beriman satu pun, sampai tidak ada lagi orang yang mengenal Allah. Pada saat itu dunia tidak ada lagi nilainya, maka terjadilah goncangan pertama, tiupan sangkakala pertama. Baru semua orang kaget. Tidak ada lagi nilai kaget waktu itu. Nah, jadi masih panjang kira-kira perjalanan dunia ini? Masih panjang. Masih bisa antum buat pondok 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun ke depan. Selagi listrik masih ada. Ya, kalau listrik nggak ada lagi, itu antum udah boleh menyingkir ke hutan-hutan. Izamul ajri 'inda izamil musibati, besarnya pahala ketika besarnya musibah. Yang hilang sendal jepitnya dapat pahala, tapi kalau hilang sendal gunungnya lebih besar pahalanya. Ada sendal untuk hilang. Izamul ajri, besarnya pahala bergantung ketika besarnya musibah. Wa idza ahabballahu qauman ibtalahum, apabila mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan satu kaum, niscaya Allah akan memberi ujian kepada mereka. Ibtalahum, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Jadi yang mendapatkan ujian itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sementara kita beranggapan kalau diuji oleh Allah itu suatu perkara negatif. Kenapa ya ujian dalam hidup saya nggak pernah berakhir? Ujian saja, musibah saja, cobaan, dari cobaan ke cobaan, pindah ke cobaan berikutnya. Nah, pahami hakikat hadis ini supaya Allah tanamkan kesabaran dalam hati kita. Sekarang ujian semester akhir sebelum pulang. Kemudian ada salah satu pelajar dia ikut ujian, tapi diusir oleh pengawas. Pulang, kamu gak usah ujian. Alhamdulillah saya bebas dari ujian. Begitu? Pasti dia menangis. Pengen ikut ujian, pengen diuji. Karena setiap orang yang diuji pasti naik kelas. Nah, kalau dia tidak melewati ujian tidak akan naik kelas. Dia mau naik kelas 2 tapi nggak mau ikut ujian. Bisa naik kelas 2? Tidak. Mau naik kelas 2 ikut ujian kelas 1. Mau naik kelas 3 ikut ujian kelas 2. Mau masuk SMP ikut ujian kelas 6. Mau masuk SMA nggak bisa pakai ijazah SD, harus ikut ujian kelas SMP. Artinya setiap orang akan naikkan makomnya dan makomnya ketika dia melewati ujian demi ujian. Berarti orang yang diberikan ujian oleh Allah, orang yang ingin Allah naikkan derajatnya. Berarti orang yang diuji oleh Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Maka tidak ada bahasa kalau dia hafal nahu langsung hafal lengket di kepala, didengar pemaham langsung paham, baca Quran langsung lengket di otak, nggak perlu diulang-ulang, nggak perlu kubro sampai 10-11 jam, langsung lancar 1 jam khatam selesai, daftar hari ini tamat tahun depan. Nggak ada halangan rintangan, sakit enggak, demam enggak, makan lauk ayam terus, daging sapi, daging kerbau, daging kambing, hidup di atas spring bag, mandi pakai shower, pakai sabun, olahraga, ada kolam renang, lengkap semuanya. Untuk mau cari kehidupan seperti itu nggak akan ada di dunia ini, nggak ada. Pasti ada ujian, lupa lagi, afatul ilmi anisyan, wabah ilmu itu lupa, perlu diulang lagi, dipahami lagi sampai panas kepala, apalah maksudnya, berkerut sampai bertemu dahi dengan hidung, apalah maksudnya. Karena nilainya di situ. Kalaulah semua pelajar agama semua jadi para ulama, maka ulama nggak ada nilainya, nggak ada nilai. Apa? Tuh hafal Sahih Bukhari, ini hafal Sahih Muslim, ini hafal Injil, hafal Zabur, itu hafal Kitabus Sita, itu paham mazhab, itu menghafal Ihya Ulumuddin, itu tasawuf makam zikirnya tinggi, masya Allah. Nggak ada nilai ulama, kemana saja sama semuanya, kiai. Tapi karena sesuatu itu ada saringan, sulit untuk didapatkan. Laula lim laka sural alim, maka di sana nilainya mahal. Kalau semua kayu-kayu yang ada di toko bangunan tuh gahru semuanya, nggak ada nilai gahru. Tuh gahru berserak situ, ambil aja, potong-potong kayu, dibakar harum, bawa tong sampah. Mana ada kayu, cabut pohon gahru, ketemu pohon tu gahru, potongan kayu ini gahru, semuanya gahru. Ada nilai gahru? Enggak ada. Kenapa nilainya mahal? Karena dia hanya satu daripada 1 atau 500 batang pohon. Nah, Allah. Jadi ujian yang Allah berikan itu bukti Allah cinta. Maka ketika kita melewati ujian, berusaha untuk senang, walaupun nafsu tidak suka dengan ujian. Nah, tapi berusaha untuk senang, karena tahu sedang diuji oleh Allah.
Nah, bergembiralah karena di baliknya ada hadiah yang besar. Kenapa antum senang mengikuti lomba? Bukankah lomba itu bagian dari ujian? Karena di baliknya ada trofi. Nah, nilainya hanya ratusan ribu. Beli saja satu orang satu kamar satu, taruh trofi juara satu poli, berapa ribu-ribu jadi. Nah, borong trofi satu lemari, taruh di rumah. MTQ sini satu, juara di Eropa, juara di Korea, juara di Jepang. Ada nilainya? Ada nilainya. Antum beli trofi ke toko trofi, antum pajang di lemari ruang tamu antum penuh dari atas sampai ke bawah, ada nilainya? Kenapa nggak ada nilainya? Kenapa yang satu itu ada nilainya dari TPA? Karena didapatkan pakai ujian. Nah, banyak orang kaya bisa beli trofi bola itu. Kenapa orang Indonesia nggak beli dia trofi bola? Taruh lemarinya, juara satu dunia kemarin mencetak gol 100 gol dalam 1 tahun. Nggak ada nilainya karena tidak melewati ujian. Afullah akbaru min dzunubik. Maaf dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar pada dosamu. Ini hadis-hadis motivasi supaya tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, kata Nabi, maaf Allah lebih besar pada dosamu. Afwul muluk aqallil mulk. Maaf dari raja-raja itu mengekalkan bagi kekuasaannya. Maaf dari raja-raja itu mengekalkan bagi kekuasaan. Raja pemaaf, maka kekuasaan raja itu akan tahan lama. Kenapa? Karena dapat bantuan, sokongan daripada masyarakatnya. Kenapa masyarakat mencintai rajanya? Karena rajanya pemaaf. Coba di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, apabila banyak kali 5 menit, bukan jam belajar untuk izin 2 sebelumnya, nggak ada persiapan. Masa duduk setengah jam saja, 1 jam udah izin lagi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kalau ada sesuatu yang mereka tangkap, ada seseorang yang mereka cari, itu ada 2 kemungkinan saja. Kalau nggak di penjara, mati. Maka dia gelar dia As-Saffah, haus darah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi As-Saffah. Nah, kalau seperti itu dia memimpin, apa doa masyarakat? Cepat ya akhiri kepemimpinannya. Ya Allah, gulingkan dia, hentikan dia, copot dia dari jabatannya. Tapi apabila pemimpinnya pemaaf, maka abqa lil mulk. Ini disebut dengan hadis politik. Nah, bagaimana seorang pemimpin bisa menjaga kerajaannya utuh, bisa kekuasaannya bertahan lama, yaitu raja harus memiliki sifat pemaaf. Itu politik namanya. Jangan bilang nggak ada politik. Afautu lakum an sadaqatil jabha. Aku maafkan kamu dari zakat kuda. Jabha kuda. Arti dasar jabha itu dahi. Tapi maksudnya di sini adalah kuda. Jadi kalau punya kuda 40 ekor pun tidak ada zakatnya. Punya kuda 120 ekor tidak ada zakatnya. Dan kus'ah, budak sahaya, tidak ada zakat dari budak sahaya. Wa nukhha,
hewan yang dipekerjakan. Nam Hamdan. Siapa? Tangannya di mata, nggak nampak kita. Hewan yang dipekerjakan itu tidak ada zakat. Misalnya dia memiliki sapi 30 ekor. Berapa zakat sapi? 30 ekor sapi berapa untuk zakat? Berapa untuk zakat? 30 ekor sapi berapa wajib dikeluarkan untuk zakat? Nah, satu tabi', satu tabi', yaitu sapi yang berusia 1 tahun lebih sedikit. Nah, 40 ekor sapi wajib zakat satu musinnah, sapi yang berusia 2 tahun lebih sedikit. Tapi 30 ekor sapinya ini digunakan untuk menarik pedati semuanya. Nah, bapak itu adalah perusahaan transportasi desa tertinggal ke kota. Nah, oke, ojek, minyak nggak ada di situ, aspal nggak ada. Nah, jadi semua orang kota, orang kampung mau ke kota itu naik pedati. Jadi bapak itu punya 30 pedati yang beraktif, yang aktif setiap hari transportasi dari desa ke kota. Maka 30 ekor sapi itu tidak kena zakat. Kenapa? Karena sapi yang dipekerjakan. Nah, sapi yang dipekerjakan. Maka tidak ada zakat mobil, tidak ada zakat rumah, tidak ada zakat motor. Dia punya perusahaan transportasi mobil. Luar kota, antar provinsi, bahkan antar negara misalnya. Punya pesawat terbang. Dia tidak kena zakat dari pesawatnya. Dia punya 1000 pesawat ke seluruh dunia. Berapa zakatnya? Nah, ada zakat pesawat. Yang ada adalah zakat dari penghasilan. Nah, penghasilan mobilnya, penghasilan rumah sewanya, penghasilan angkotnya, penghasilan pesawatnya tersimpan di dalam sebuah rekening selama 1 tahun, maka di sana dikeluarkan zakat 2,5%. Nah, ifu ta'iffa nisa'ukum, jaga dirimu wahai laki-laki. Jaga dirimu wahai laki-laki, niscaya akan terjaga istri-istrimu. Nah, ini konsepnya. Ketika dia keluar rumah, dia punya mata-mata elang. Nah, semuanya kayak menjadikan mangsa. Dia pergi ke luar negeri bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, tapi dia tidak jaga diri. Pulang ke rumah dapat anak dia, istrinya melahirkan. Kapan kok kamu melahirkan? Pada saat kan ke luar negeri 2 tahun. Nak di mana nih? Kata istrinya, karena belajar fikih. Bukankah semaksimal kandungan itu 4 tahun? Nah, ini kamu baru pergi 2 tahun. Ini anak ini buat sebelum pergi. Diangkat hukumnya ke pengadilan, maka Islam membenarkan si istri. Benar itu.
3 tahun suaminya merantau, lahir, kalau pulang pas anaknya lahir masih benar. Tapi kali kalau udah 5 tahun pulang itu baru nggak benar. Karena maksimal kandungan itu 4 tahun. Nah, kenapa istrinya hamil? Karena suaminya nggak jaga diri. Nah, jaga dirimu, terjaga istrimu. Tapi kalau kamu nggak menjaga dirimu, maka istrimu akan berselingkuh. Mudah kan konsepnya? Nah, ifu ta'iffa nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka akan terjaga istri-istri kalian. Wa barru aba'akum. Baktilah kalian kepada orang-orang tua kalian. Tabarrakum abna'ukum. Maka akan berbakti kepada kalian oleh anak-anak kalian. Konsep hidup yang mudah. Kalau mau anak-anak bakti ke kita, maka mesti bakti kepada orang tua. Kalau sekiranya kita dapat anak yang tidak berbakti, maka perlu kita introspeksi, mungkin kita tidak bakti sama orang tua. Sesuai dengan pepatah Minang, kalau bapaknya kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Maksudnya apa? Kalau anak tidak bakti, kalau bapaknya tidak bakti sama orang tuanya, anaknya nggak akan pernah berbakti. Hari ini antum melakukan penipuan terhadap orang tua, terima satu saat nanti itu akan ditipu juga. Assalamualaikum Pak, tolong kirimkan uang, sendal saya hilang. Padahal nggak hilang. Mau beli gamis Pak, gamis saya habis. Dikirimkan uang, dia nggak beli gamis. Melakukan penipuan. Pak, kirimkan uang lagi, mau beli kamus munjid juz 3. Ada dia nggak beli kamus. Nah, nggak ada kamus munjid juz 3. Nah, bapaknya nggak tahu, dikibulin aja. Kamus Munawir juz 2. Tahun ketiga kamus Munawir juz 3. Mau berapa nak kamus itu semuanya? Banyak juznya Pak. Nah, itu orang tua yang nggak tahu agama dibodoh-bodohin. Tapi anak antum akan membodoh-bodohi antum satu waktu. Antum hari ini bermalas-malas belajar, lihat ke depan antum akan dapat anak yang mada lagi, pakar. Maka susun konsep kehidupan antum hari ini. Mau mempersulit urusan orang tua, antum akan dapat anak yang akan mempersulit antum 2 kali lebih gawat dari yang antum lakukan hari ini. Nah, tapi kalau antum lurus-lurus saja, bakti, sopan, santun, mendamaikan, menyamankan, antum akan mendapatkan orang atau keturunan yang menyamankan. Tabarru aba'akum tabarrakum abna'akum. Berarti pendidikan anak dimulai ketika antum masih menjadi anak. Wa man ya'tadzara ila akhihi, siapa saja yang mengemukakan alasan kesulitan, i'tazar, menyampaikan alasan sulit kepada saudaranya yang muslim, min syai'in, dari sesuatu, balaghahu an, yang sampai ia sesuatu tersebut kepadanya seorang muslim dari saudaranya, falam yakbal uzrah, lalu dia tidak mau menerima alasannya,
lam yarid alayyal hauda, maka dia tidak akan datang bertemu dengan saya di telaga. Dia tidak akan datang berjumpa dengan saya di telaga. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mendengar informasi si fulan ada uzur, lalu dia datang kepada kita meminta maaf atas keterlambatannya, atas keabsenannya, atas ingkar janjinya karena uzur tersebut, dan kita sudah dapat informasi dalam hal itu, lalu kita tidak mau terima, maka kita akan diusir daripada telaga Nabi di akhirat kelak. Dia janji bayar hutang tanggal 1 Januari 2023. Lalu kita tahu dia sudah mengumpulkan uang untuk pembayaran hutang, tapi tiba-tiba dia kecurian. Box hitamnya dibobol, uangnya hilang. Berita itu sampai ke kita. Lalu dia datang tanggal 1 Januari, mohon maaf, saya sudah nabung untuk bayar hutang, tapi saya kecolongan, kuncinya nggak bagus, gemboknya gembok KW, uang saya hilang, saya nggak bisa bayar hutang. Kita katakan nggak apa-apa, saya sudah dengar juga informasi itu. Itu yang seharusnya. Tapi kalau kita katakan itu bukan urusan saya. Urusan saya hari ini terima uang dari kamu. Nah, bagaimana sebelum matahari tenggelam kamu carikan uang saya. Kalau enggak kamu saya tenggelamkan. Kita enggak terima alasan-alasan yang padahal alasan itu benar. Kita pun sudah dengar dan jadi berita semuanya. Bukan alasan-alasan yang dicurigai dibuat-buat, tidak. Nah, pada saat itu kalau tidak diterima oleh si pemilik uang, padahal saudara muslimnya sudah datang dengan alasan-alasan yang telah sampai alasan itu kepadanya, berarti dia tahu itu alasan yang benar, bukan alasan dibuat-buat, maka orang itu akan diusir di telaga nantinya. Dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ifu an-nisa'in nas. Ini hadis sahihnya. Yang tadi kan dhaif. Oh, itu kan dhaif. Nah, ini yang sahih. Jaga dirimu dari wanita-wanita orang lain. Biar jelas. Ifu, jaga dirimu dari wanita-wanita orang lain. Sama hal ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, semua syariat Islam itu bisa saya amalkan, semua larang-larangan bisa saya tinggalkan, tapi tolong izinkan saya untuk bisa berzina. Itu gak bisa saya tinggalkan. Minta izin sama Nabi. Mau Nabi izinkan? Jangan terpikirkan bisa diizinkan. Oh, kalau satu itu bolehlah. Nggak ada. Maka Nabi katakan, bagaimana kira-kira kalau sekiranya anak perempuanmu dizinai orang lain, kamu suka? Mau? Oh tidak, wahai Nabi. Maka Nabi bersabda, anak perempuan orang lain juga tidak mau dizinai. Bagaimana kira-kira kalau keluargamu dizinai oleh orang lain? Dia katakan, saya tidak mau, wahai Rasul. Begitu juga keluarga orang lain tidak mau dizinai. Maka Nabi pukul dada sahabat tersebut, ya Allah, Allahumma tahhir qalbahu aniz zina, sucikan hatinya dari zina. Sejak ditepuk dadanya oleh Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, tidak ada perkara maksiat yang paling saya benci daripada zina. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan seperti itu? Maukah anak perempuanmu dizinai? Maukah keluargamu dizinai? Nah, dengan konsep yang sama di sini. Ifu an-nisa'in nas. Jaga dirimu dari wanita-wanita orang lain.
apakah kamu mau ketika saudari perempuanmu dilihat oleh laki-laki lain? Maka jangan lihat saudari perempuan orang lain. Ini duduk pula dekat saudari perempuan orang lain. Kenapa enggak jauh-jauh sedikit, dekat-dekat duduk situ? Nah, ifu anisa'in nas, walaupun auratnya tidak tertutup sempurna atau tidak menutup aurat, tapi perintah kepada laki-laki untuk menutup, menjaga diri dari wanita. Maka ta'iffa nisa'ukum, akan terpeliharalah istri-istri kalian. Wa barru aba'akum, baktilah kalian kepada bapak-bapak kalian. Maksud bapak di sini orang-orang tua kalian. Tabarrakum abna'ukum, akan berbakti kepada kalian oleh anak-anak kalian. Wa man atahu akhuhu, siapa saja yang mendatangi akannya oleh saudaranya. Man, siapa saja, atahu, mendatangi akannya, tulis. Man, siapa saja, atahu, mendatangi akannya, akhuhu, oleh saudaranya, mutanassilan. Mutanassilan maknanya muntafiyan min dambin, memberikan alasan dari sebuah kesalahan. Mutanassilan, memberikan alasan dari sebuah kesalahan. Falyaqbal dzalika min, maka hendaklah ia menerima demikian alasan darinya saudara, muhiqqan kana au mubtilan, benar adalah saudara tersebut dalam alasannya atau tidak benar. Fa illam yaf'al, maka jika dia tidak mau melakukan, artinya melakukan, menerima alasan, lam yarid alaihil haudah, maka dia tidak akan pernah datang menjumpai aku di telaga. Hadis sahih. Akru daril Islam bisyam, awal mula negara Islam itu di Syam. Asal usul tempat negara Islam itu di Syam. Aklu syibhil amdi mughalladzun mislu aklil amdi. Coba terjemahkan. Aklu syibhil amdi mughalladun mislu aklil amdi, fala yuqtalu sahibuh ihsan. Yusuf. Aklu syibhil amdi mughalladun mislu aklil amdi wala yuqtalu sahibu. Ibn, orang yang berakal serupa sengaja itu dihukum berat seperti orang berakal sengaja yang tidak dibunuh pelakunya. Nah, orang berakal serupa sengaja. Bagaimana orang berakal serupa sengaja? Pura-pura berakal?
pelaku pembunuhan, tapi dia berakal. Apa arti aklu di situ? Diyat. Nah, aklu syibhul amdi, diyat serupa sengaja, artinya pembunuhan serupa sengaja. Mughallazun, diberatkan. Mislu aklil amdi, seperti diyat pembunuhan sengaja. Tapi bedanya, tidak boleh dibunuh pelakunya pembunuhan serupa sengaja. Ini bab fikih. Pembunuhan itu terbagi 3 macam. Pertama, al-amdu, sengaja. Yang kedua, syibhul amdi, mirip sengaja. Yang ketiga, al-khata', tersalah. Apa yang dikatakan pembunuhan sengaja? Membunuh dengan senjata yang mematikan, membunuh dengan benda yang mematikan, yang dia lakukan secara bersengaja kepada korban. Diambil pedang, dipotong lehernya, tusuk perutnya, dipatahkan lehernya, dibakar dalam api, dimasukkan dalam drum, tutup, bakar. Itu amdi, itu ditembak. Nah, di jantung. Ditembak di kaki tidak, tembak dia di jantung, di kepala. Itu pembunuhan sengaja. Maka hukum pertamanya apa? Hukum pertamanya apa? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Tapi kalau sekiranya keluarga memaafkan, kami maafkan kamu daripada pembunuhan, qisas, hukum qisas, maka berpindahlah kepada hukum diyat. Nah, diyatnya mughallazun. Diyat mughallazah. Diyat terbagi 2, ada mughallazun, ada mukhaffafun. Diyat berat, diyat ringan. Kalau najis terbagi 3, ada mughallazun, ada mukhaffafun, ada mutawassitun. Najis berat, najis ringan, najis sedang. Nah, kalau hadas besar kecil. Kalau diyat 2 saja, berat dan ringan. Berapa diyat berat? Diyat berat dan diyat ringan jumlahnya sama, 100 ekor onta. Nah, 100 ekor onta itu diyat. Semuanya sama. Tapi komposisi ontanya yang berbeda. Kalau mughallazun 30 hiqqah, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Hiqqah apa? Hiqqah apa Ismail? Usia 2 tahun masuk 3. Perlu lagi belajar bab fikih. Bintu makhad, itu onta yang paling kecil. Ibnul makhad atau bintul makhad, usia 1 masuk 2. Kemudian bintu labun, usia 2 masuk 3. Kemudian hiqqah, usia 3 masuk 4. Kemudian jaza'ah, usia 4 masuk 5. Berarti hiqqah usia 3 masuk 4. Jaza'ah usia 4 masuk 5. Jadi 30 hiqqah, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Nah, dan ada namanya pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah, semata-mata tersalah. Bahasa fikihnya apa? Khatul am, menggunakan alat baik mematikan atau tidak mematikan, tapi mengarahkan kepada benda atau arah yang lain, lalu nyasar kena orang.
Itu namanya al-khata'. Pagi-pagi dia pergi ke hutan, naik gunung situ mau berburu rusa. Nah, sudah disiapkan itu senapan boboknya. Tembak dia. Waktu ada rusa, langsung jatuh. Bekejar dia, cari situ. Oh, ternyata orang tua sedang buat kayu, bungkuk itu. Kayak rusa dia jauh. Nah, atau dia pergi perang, dia bunuh dari belakang. Oh, ini panglima perang kafir, dia bantai dia. Jadi dia kawannya. Nah, itu namanya al-khata'. Tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Itu tidak boleh dikisos. Itu hukumnya hanya diat. Diatnya mukhaffafah, dia ringan. Tetap 100 ekor onta, tapi komposisinya 20 bintu makhad, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, 20 jaza'ah, 20 hiqqah. Harganya lebih murah. Tapi kalau 40 onta bunting itu, antum tunggu 3 bulan lagi, dia menjadi 140 ekor. Nah, kalau pembunuhan sengaja hukumnya 2 qisas dan diat mughallazun. Kalau pembunuhan tersalah hukumnya cuma diat mukhaffafun. Sementara ada pembunuhan serupa sengaja, tapi tidak sengaja, cuma mirip sengaja, yaitu menggunakan alat yang tidak mematikan pada kebiasaan, digunakan pada tempat yang tidak mematikan, tapi digunakan secara sengaja yang menyebabkan orang mati. Nah, na'udzubillah, ini contoh saja. Ikhlas tidak sabak 2 kali, enggak manzil 2 kali, enggak sabki 2 kali, maju ke depan. Berapa ikhlas? 6 rotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mati langsung. Maka itu disebut pembunuhan serupa sengaja. Kenapa sengaja? Karena sengaja dipukul. Kenapa dikatakan tidak pembunuhan, disebut hanya serupa? Karena alat yang digunakan tidak mematikan, hanya rotan. Digunakan di telapak tangan dan tidak mematikan. Teman minta dikeluarkan bisulnya. Antum berempat tekan bisul tuh. Keluar bisulnya, keluar nyawanya. Nah, itu namanya serupa sengaja. Datang ke dokter minta diobati, langsung aja disuntik. Pada suntik mati dia. Datang ke dokter minta dosis, kasih obat, salah dosis, overdosis, mati. Itu pembunuhan serupa sengaja. Ada teman sakit lalu sedekah obat, ni obat untuk minum, ni obat untuk minum, ni obat untuk minum. Obat sakit saya sama. Dari 3 orang diminum oleh kawan ketiga-tiganya, berbuih mulutnya. Maka yang bertiga itu telah melakukan pembunuhan serupa sengaja. Obat kan tidak mematikan, tapi memberikan secara sengaja ada yang menyebabkan kematian seseorang. Itu disebut dengan pembunuhan serupa sengaja. Nabi bersabda, aklu sibihil amdi, diat serupa sengaja itu sama dengan diat sengaja, yaitu 100 ekor onta, komposisi 30 hikko, 30 jaza'ah, 40 onta bunting. Tapi tidak boleh dibunuh pelakunya. Ya Karim, ini kalau hadis fikih nggak bisa sekali ulas, panjang tetap bengeknya. Dah paham? Betul. Cepat kali paham tuh. Agak ni berapa pembagian pembunuhan? Nah tu, tak paham. Kalau ada teman antum bangunkan, lalu dia mati, itu pembunuhan apa? Semaya. Teman tak bangunkan, bangun, dia mati, itu pembunuhan apa? Serupa sengaja? Hah?
Kan gara-gara antum bangun mati dia. Antum smash bola apa itu? Voli, kena di kepalanya, jatuh, dia mati. Itu pembunuhan apa? Pembunuhan apa? Serupa sengaja. Tukang angkot ngebut bawa angkot. Oh, jatuh santri di pintu satu. Lalu meninggal dunia. Itu pembunuhan apa? Serupa sengaja. Maka supir travel, supir bis, supir apa saja yang transportasi, ketika dia mengendarai kendaraan yang menyebabkan korban jiwa, maka dia harus bayar diat kepada keluarga. Nah, insyaallah.